Kembali kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Pak Daryono. Pak, ini tadi kalau kita melihat pemberitaan-pemberitaan yang sudah masuk ke redaksi kami, salah seorang peneliti dari ITS, Dr. Amin Widodo menyatakan bahwa gempa Cianjur bukan akibat dari sesar Cimandiri, Pak. Tanggapannya, Pak Daryono? Pak Daryono, sudah tersambungkah bersama kami? Ya, jadi gempa destruktif di Cianjur itu titik epicenternya tidak tepat pada peta jalur sesar Cimandiri existing ya. Tetapi kita menyebutnya sebagai gempa yang dipicu oleh sesar aktif di sekitar sesar Cimandiri. Jadi sistem sesar itu adalah zona, Mas. Sehingga kita menyebut sebagai gempa ini berpusat di zona sistem sesar Cimandiri, begitu Mas. Jadi, namun sebenarnya permasalahan ini tidak terlalu bagi publik tidak terlalu harus menjadi suatu hal yang sangat penting, karena ini menjadi PR bagi kami para ahli kebumian, para pakar geologi, tektonik, sehingga ini perlu melakukan upaya identifikasi yang lebih cepat lagi, lebih cermat, sehingga peta geologi kita semakin lengkap dan semakin sempurna untuk acuan mitigasi, Mas. Baik, Pak Daryono, sebagai orang awam atau masyarakat awam melihat atau mengetahui informasi soal gempa, biasanya dari gempa yang utama yang terjadi 3 hari lalu sampai dengan gempa-gempa susulan yang terjadi, paling banyak atau paling lama akan terjadi selama berapa hari kalau kita merunut dari peristiwa-peristiwa gempa yang pernah terjadi sebelumnya atau yang penyebabnya serupa dengan gempa yang ada di Cianjur? Iya, Mas. Jadi setiap daerah memiliki karakteristik batuan yang berbeda-beda. Jadi ada yang memang batuannya brittle, rapuh, kemudian ada ductile, elastik, itu mempengaruhi proses terbentuknya gempa susulan. Ya. Jadi kalau daerahnya rapuh, itu proses terjadi gempa susulan itu cukup banyak dan bisa butuh waktu lama. Tetapi kalau batuannya itu ductile atau elastik, itu beberapa gempa susulan selesai. Bahkan ada yang tidak terjadi gempa susulan. Namun apa yang terjadi di Cianjur ini tampaknya batuannya cukup rapuh, karakteristiknya brittle dan tidak homogen ya, tidak heterogen maksud saya. Itu menyebabkan gempa susulannya bisa banyak terjadi. Tapi itu tidak berkorelasi dengan kemungkinan terjadi gempa besar, tidak. Jadi gempa susulan itu sebuah proses mencari kesetimbangan dari gaya tektonik yang sudah terlepaskan, dan dia akan bergerak untuk mencari kesetimbangan, dan kita tunggu selesainya. Kalau hasil analisis yang dilakukan BMKG, perhitungan gempa susulan itu sekitar 4 hari ke depan sampai seminggu itu sudah mengalami penurunan yang sudah sangat signifikan, bahkan bisa habis gempa susulannya, Mas. Baik, kurang lebih selama 4 hari sampai dengan sepekan, kondisi diharapkan ini juga bisa kondusif. Pak Daryono, kita melihat seharian ini juga di Cianjur informasinya ada hujan yang mengguyur beberapa wilayah di sana. Apakah ini juga berpengaruh terhadap adanya potensi gempa susulan lagi yang akan terjadi? Adakah benang merahnya atau keterkaitannya antara cuaca musim hujan di sana dengan gempa yang akan terjadi, Pak Daryono? Kalau itu memicu gempa susulan tidak, tetapi justru ini menjadi perhatian untuk masyarakat di sana bahwa pasca gempa susulan, pasca terjadi gempa signifikan atau gempa kuat, itu lereng-lereng itu sebenarnya mengalami ketidakstabilan lereng atau instability slope ya, ketidakstabilan lereng. Dan itu patut kita waspadai. Kalau terjadi hujan deras, lereng-lereng yang sudah tidak stabil atau batu-batuan di perbukitan yang mungkin sudah miring atau sudah bergeser, itu patut kita waspadai. Sehingga bisa terjadi rockfall, runtuhan batu atau landslide atau longsoran jika terjadi hujan deras. Untuk itu patut kita waspadai bersama untuk kawan-kawan saudara saya di Cianjur yang berada di bermukim di tepi tebing atau sedang berjalan, sedang mendekat tebing, untuk waspada selalu jika sedang hujan, karena bisa jadi itu akan memicu longsoran dan runtuhan batu saat terjadi hujan deras itu, Mas. Iya, Pak Daryono, betul sekali ada beberapa dampak seperti longsoran yang terjadi karena hujan yang terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang di sana. Nah, kalau untuk khusus
potensi hujannya sendiri untuk beberapa hari ke depan, seperti apa BMKG membaca kemungkinan ini Pak Daryono? Ya, yang pasti di daerah Cianjur itu berawan hingga hujan. Itu prediksi untuk beberapa hari ke depan, dan saat ini juga sedang terjadi hujan ringan. Itu Mas, jadi fakta cuaca seperti itu, dan itu yang menjadikan kita menyarankan, memberi pesan kepada kawan-kawan kita, saudara sana, agar berhati-hati jika melintasi kawasan perbukitan atau tinggal di kawasan perbukitan. Karena jika hujan deras bisa saja terjadi longsor atau runtuhan batu, karena memang beberapa slope mengalami ketidakstabilan saat terjadi gempa kuat kemarin. Iya, Pak Daryono, kembali lagi terkait dengan gempa. Kalau kemarin saya sempat mewawancarai Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, yang saya tangkap gempa ini kemarin saya tanya kenapa dengan kekuatan 5,6 magnitudo kerusakannya bisa separah ini. Kalau saya komparasi dengan gempa-gempa yang pernah terjadi sebelumnya, saya melihat dampaknya tidak sehebat ini, tapi ternyata katanya karena terjadinya ini di kerak dangkal. Sementara kalau gempa-gempa yang sebelumnya terjadi karena terjadinya di laut. Perbedaan signifikannya apa sebenarnya, Pak Daryono? Iya, jadi ini gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake itu memang memiliki karakteristik yang cukup penting untuk kita perhatikan ya. Karena gempa kerak dangkal ini bisa kedalamannya 10, 8 kilo, 10 km, 8 km, 4 km, bahkan bisa 3 km. Dan ini energi yang terpancar dari sumbernya, dari pusat gempa tempat patahnya batuan itu sampai ke permukaan belum mengalami perlemahan atau atenuasi. Sehingga energi itu utuh terpancar hingga ke permukaan. Nah, kalau permukaannya itu memang perumahan yang tidak standar aman gempa, tentu akan mengalami kerusakan. Ini akan diperparah lagi jika kondisi di kawasan permukiman itu tersusun tanah lunak. Itu akan menyebabkan resonansi gelombang seismik, dan tentunya akan terjadi amplifikasi, perbesaran guncangan gempa. Inilah bahayanya shallow crustal earthquake atau gempa kerak dangkal. Memang namanya tidak sepopuler megatrust, tapi terbukti di berbagai tempat menimbulkan banyak kerusakan dan korban jiwa manusia. Baik, kita harapkan bersama bahwasannya kondisi dan potensi gempa susulan ini bisa mereda dan kondisi bisa kembali kondusif di Cianjur sehingga para korban bisa lebih tenang dan bantuan terutama ini juga bisa langsung datang ke sana. Terima kasih kami ucapkan untuk Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Bapak Daryono telah memberikan konfirmasinya bersama kami di Breaking News Metro TV.